Bangs, ketemu lagi nih sama gue, Rizky, tergantung IPA 2. Bangs, kali ini gue mau bahas tentang tanaman paku. Jadi, tanaman paku itu apa sih sebenarnya? Kalian pasti nggak tahu kan? Ya kan, ya kan? Yuk, ikut gue. Jadi Bangs, gue yakin lu pasti penasaran dengan tanaman paku itu apa. Saat kalian pengen tahu tanaman paku itu gimana, ada dua hal yang kalian butuhkan. Yang pertama, tanaman. Yang kedua, bahan rahasia. Oke, jadi akan gue contoh ini tanaman paku itu gimana. Yang pertama, kita siapkan tanamannya terlebih dahulu, seperti ini. Yang kedua, kita siapkan bahan rahasianya. Jadi, gini tanaman paku. Ngapain lu? Alex, ini gue baru nge-vlog tanaman paku. Malas sekali lihat. Mana pakunya? Ini nih, masa lu kagak lihat sih? Apa? Ini tanaman paku. Iyalah, apaan coba? Apa ini bukan tanaman paku? Enggak lah. Ini tanaman yang cantikin paku, itu bukan tanaman paku. Iya kak, ini gue diajarin kayak gini. Ini namanya tanaman paku. Bukan, itu bukan tanaman paku. Aduh, ini tanaman ada pakunya ini. Tuh kalau kayak gini bukan tanaman paku lagi kan, pakunya bisa tuh lo. Nah terus tanaman paku yang sebenarnya itu apa sih? Oh ya, sini nih, gua tunjukin. Yuk. Wow. Tempatnya tuh gimana ya? Gue lupa ini. Lex, berarti ini kagak kepake nih. Ya enggak lah, ngapain? Gue buang aja nih ya. Buang. Tinggal. Udah biarin. Biar nanti siapa ambil udah biar. Oh iya. Nanti gue beliin lagi yang baru. 4 juta berapa tuh? Tadi kan lu konyol nih, sekarang gua mau nunjukin yang namanya paku beneran. Nah, ini baru namanya tanaman paku yang beneran. Jadi tanaman yang pakai paku tadi kalau pakunya dicopot namanya tanaman doang. Nah, kalau yang ini meskipun nggak ada pakunya tetap tanaman paku. Luar biasa kan? Oh, jadi ini ya namanya tanaman paku. Iya. Tanaman paku apa sih? Ini namanya tanaman paku pedang. Soalnya bentuknya kayak pedang, nggak jeng. Harus tahu, maaf ya. Iya. Mari kita. Nah ini sebagai contoh, ini saya ambil satu meskipun tidak boleh dipotek, tapi lanjut ke potek. Jadi ini nama pedang, bisa kita lihat, ini luar biasa sekali. Boleh. Padahal ini nggak kayak pedang sih, lama-lama kalau dilihat, maaf ya. Bedanya mau lihat? Tidak ada, ya, jangan dibuang. Nephrolepis disebut juga paku pedang, merupakan sekelompok tumbuhan paku dengan sekitar 40 jenis yang mudah dikenali karena entalnya memanjang berbentuk pedang. Dalam taksonomi saat ini, Nephrolepis dimasukkan dalam famili Lomariopsidaceae. Walaupun banyak yang menganggap Nephrolepis lebih baik dikelompokkan sebagai genus tunggal dari suku Nephrolepidaceae. Sistem lain memasukkannya ke dalam Davaliaceae. Di Indonesia dan daerah Asia tropis lainnya, Nephrolepis mudah dijumpai di rumah-rumah atau kebun. Tumbuhan ini mudah beradaptasi karena bersifat epifit dan memiliki rimpang yang tahan kering yang menjalar kemana-mana. Beberapa jenisnya seperti Nephrolepis exaltata, N. duvi, dan N. cordifolia dikenal sebagai tanaman hias populer dan memiliki banyak kultivar. N. biserata biasa dijumpai di batang-batang palem di kebun atau hutan. Ciri-ciri tumbuhan paku pedang atau Nephrolepis. Yang pertama, batang. Batang Nephrolepis berbentuk bulat, tetapi pada spesies ini terdapat seperti lekukan di permukaannya sepanjang batang tersebut. Umumnya merupakan tanaman kecil dengan sedikit daun, tingginya kurang dari setengah meter. Warna batang kecoklatan, permukaan halus, akan tetapi seperti terdapat rambut-rambut yang sangat halus pada batangnya. Yang kedua, akar. Nephrolepis memiliki akar serabut yang tumbuh di bawah permukaan tanah, bersifat non-fotosintesis, yang berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar ini berukuran kecil. Yang ketiga, daun.
Daun pada spesies ini terdapat percabangan pada tulang daun. Ujung dari urat daunnya yang menjari tidak sampai menyentuh tepi daun dan bebas. Pada ujung urat daun, terdapat sporangium yang tertata dengan rapi di sepanjang tepi daun. Daun tumbuhan paku ada beberapa macam, yaitu tropofil atau daun khusus untuk berfotosintesis dan tidak mengandung spora, sporofil atau daun penghasil spora, dan yang kecil-kecil disebut mikrofil, yang besar disebut makrofil. Pada spesies ini daunnya termasuk mikrofil. Ujungnya seringkali bebas, ada yang tidak mencapai tepi, sampai atau sangat dekat dengan tepi, atau bahkan sampai di luar tepi daun seperti pada Hymenophilaceae. Tumbuhan ini memiliki permukaan daun yang halus dan bersisik. Ukuran pada umumnya panjang mencapai 2 cm dengan lebar 1 cm. Bentuk daun menjorong dan ujungnya terbelah, sedangkan pada tepi daunnya bergerigi. Selain itu, spesies ini juga mempunyai ental yang bertumpuk di atas permukaan, yaitu adanya daun muda yang menggulung. Pada umumnya, Nephrolepis memiliki daun berwarna hijau sebagai organ fotosintesis, serta memiliki hidatoda pada sisi atas daun. Daun-daun ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tropofil, daun yang menghasilkan gula untuk berfotosintesis, sporofil, daun yang menghasilkan spora untuk berkembangbiakan, dan bropofil, daun yang menghasilkan lebih banyak spora, lebih besar dari daun-daun yang lain. Daur hidup tumbuhan paku terdiri dari 2 fase utama, yaitu gametofit dan sporofit. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat merupakan bentuk fase sporofit karena menghasilkan spora. Pada spesies ini, sori atau sorus terletak di permukaan daun, lebih tepatnya pada ujung urat daun, dan tertata rapi di tepi daun, sehingga mengelilingi daun tersebut. Nephrolepis pada umumnya hidup di tanah, namun ada juga yang hidup secara epifit atau menumpang pada tumbuhan lain. Nephrolepis dapat ditemukan pada dataran tinggi, daerah kering seperti padang pasir, daerah berair, atau area-area terbuka. Selain itu, dapat ditemukan 4 tipe habitat Nephrolepis, yaitu hutan rindang yang memiliki celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindung dari sinar matahari, terdapat di daerah rawa dan tergenang air, dan tumbuh sebagai epifit pada pohon-pohon tropik. Tumbuhan paku pedang atau Nephrolepis diklasifikasikan ke dalam Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Divisio Pteridophyta, kelas Pteridopsida, subkelas Polypodite, ordo Polypodiales, familia Dryopteridacea, genus Nephrolepis, dan spesies Nephrolepis sp. Oh iya, gue mau tanya nih, Apa? fungsinya ini tuh buat apa sih? Oh, ini fungsi tanaman paku. Iya. Jadi tanaman paku ini, paku pedang berfungsi adalah untuk satu, sebagai bahan pembuatan obat cacing. Capek banget nih gue, nggak kuat, lapar banget. Padahal gue habis makan, kenapa nggak kenyang-kenyang ya? Aduh, lapar banget. Anda cacingan? Lapar banget. Aduh, Coba ini. gue lapar banget nih. Setelah gue mengonsumsi paku pedang ini, gue udah nggak ngerasa lapar lagi. Gue udah kenyang nih. Selamat, Anda sembuh. Dua, sebagai bahan bangunan. Bangunan tidak kokoh. Coba ini.
bangunan Anda kokoh. 3. Wah, sebagai sayur-sayuran.